Melengkapi tugas tutorial kedua program studi pendidikan dasar pada mata kuliah Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara dengan kode mata kuliah MPDR 5302. Perkenalkan, saya Selvi Tando dengan NIM 50145285 akan mempresentasikan kajian dua artikel. Berikut adalah soalnya. Yang pertama, menemukan satu artikel jurnal nasional terakreditasi Sinta yang membahas tentang topik mengenai gender dalam pendidikan dasar. Yang kedua adalah satu artikel jurnal internasional bereputasi Scopus yang berkaitan dengan topik gender dalam pendidikan dasar. Adapun artikel pertama yaitu kesetaraan gender dalam pembelajaran di sekolah dasar. Adapun konsep gender dan perilaku gender. Yang pertama, definisi gender. Masyarakat umum sering mengaitkan gender dengan jenis kelamin, meskipun definisi masing-masing berbeda. Gender adalah perbedaan kepekaan antara laki-laki dan perempuan yang dapat dibicarakan dalam konteks sosial, misalnya melalui diskusi dan tindakan. Nah, jenis kelamin adalah karakteristik atau sifat biologis yang bersifat permanen dan dari Tuhan. Adapun definisi kesetaraan gender yaitu keadaan di mana perempuan dan laki-laki memiliki status yang stabil dan memiliki karakteristik yang sama yang memungkinkan mereka berkontribusi pada perkembangan semua aspek kehidupan mereka. Hal ini pun mendapat dukungan dari pemerintah berupa eh, kesetaraan gender yang dibuktikan dengan berbagai peraturan seperti Impres Nomor 9 Tahun 2000, Amandemen Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28B Ayat 1 dan Pasal 31 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 serta Perpres Nomor 7 Tahun 2005. Adapun isu bias gender dalam pendidikan. Nah, stereotip umum di mana masih ada anggapan bahwa di masyarakat anak perempuan lebih cocok memilih jurusan seperti bahasa atau pendidikan, sementara laki-laki lebih cocok untuk jurusan teknik. Perempuan juga sering dianggap lemah di bidang matematika dan laki-laki lemah di bahasa. Bias dalam pendidikan formal dan non-formal di mana konsep gender yang bias masih berlaku. Misalnya, dalam keluarga dengan ekonomi terbatas, pendidikan sering lebih diutamakan untuk laki-laki meskipun anak-anak berusia lebih pandai. Dalam pendidikan non-formal, anak perempuan lebih disarankan mengambil bidang tari atau piano, sedangkan laki-laki pada bidang olahraga atau gitar. Sosialisasi bias gender melalui pembelajaran di kelas, terutama melalui penggunaan buku teks di sekolah dasar. Nah, adapun analisis buku ajar tematik berdasarkan artikel tersebut yaitu artikel ini secara khusus mengkaji buku tematik kelas 4 SD dengan tema Cita-citaku revisi 2017. Nah, adapun temuan masalahnya atau bias gendernya di mana buku ini menyoroti isu ketidaksetaraan gender karena adanya ilustrasi yang menyoroti pekerjaan yang hanya mungkin dilakukan oleh jenis kelamin yang relevan. Misalnya, seorang guru digambarkan sebagai seorang perempuan dan seorang arsitek digambarkan sebagai laki-laki dan pilot digambarkan sebagai laki-laki, serta penari sebagai perempuan. Adapun dampak dari ilustrasi ini yaitu dapat membantu anak-anak memahami bahwa pekerjaan yang menuntut keras, kecekatan, dan mandiri hanya untuk anak-anak laki-laki, sedangkan pekerjaan yang menuntut kualitas-kualitas ini hanya untuk orang dewasa. Hal ini berpotensi mengurangi diskriminasi dan mendorong anggota masyarakat untuk mematuhi hukum. Nah, adapun keterkaitan pengalaman mengajar dengan konsep gender dalam kehidupan sehari-hari, misalnya yang pertama, peran guru sentral dalam mengembangkan konsep gender, di mana guru sekolah dasar sebagai guru pertama yang memiliki peran kunci dalam menguraikan stereotip gender yang diterima siswa dari masyarakat atau materi ajar. Yang berikut mendorong pilihan bebas, di mana guru harus menasihati siswa untuk mengejar minat atau bakat tanpa dibatasi jenis kelamin. Kemudian yang ketiga, demonstrasi kesetaraan peran, di mana guru apapun gendernya harus menunjukkan bahwa semua profesi menuntut empati, tanggung jawab, dan keterampilan dari siapapun.
Adapun implementasi kurikulum dan akuisisi materi pada artikel tersebut, yang pertama, kritik terhadap buku teks tematik karena buku tersebut menjadi alat sosialisasi utama. Guru harus kritis terhadap materi yang memungkinkan mengandung bias gender. Kemudian modifikasi dan kontekstualisasi materi, di mana guru perlu memodifikasi dan memperluas materi ajar. Hal ini bisa dilakukan dengan menampilkan gambar atau video profesional dari gender yang tak terduga. Kemudian adanya diskusi terbuka dengan memanfaatkan momen seperti acara sekolah untuk mendiskusikan bahwa pekerjaan apapun bisa dilakukan oleh siapa saja yang memiliki keterampilan. Kemudian untuk pencegahan kesenjangan sejak dini dapat dilakukan dengan pendidikan sebagai pondasi. Jika bias gender tidak ditangani sejak dini di SD, hal ini akan memperkuat keyakinan masyarakat yang membatasi perempuan pada peran domestik atau membatasi peluang pendidikan mereka. Nah, pentingnya kesetaraan pengetahuan di pendidikan SD yaitu harus menanamkan pemahaman bahwa pendidikan dan pengetahuan penting bagi kedua jenis kelamin. Yang berikut adalah artikel kedua yang membahas mengenai evaluating primary school teacher. Artikel kedua yaitu Evaluating Primary School Teacher Effectiveness in Gender Equality Practices, a Case Study of the Beni Mellal Khenifra Region. Nah, artikel ini membahas mengenai tujuan dan metodologinya. Tujuan utamanya yaitu mengukur efektivitas guru SD di wilayah Beni Mellal Khenifra, Maroko dalam mempromosikan kesetaraan gender, termasuk di dalamnya itu pengetahuan, keterampilan, dan praktik. Adapun metodologi yang digunakan yaitu studi kuantitatif dengan survei potong lintang terhadap 80 guru sekolah dasar. Nah, instrumen penelitiannya berfokus pada pengetahuan gender, penerapan pedagogi responsif gender, dan pengembangan sikap gender. Adapun hal-hal penting yang dibahas dalam artikel tersebut yaitu yang pertama, komitmen dan kepercayaan diri, di mana guru memiliki komitmen kuat terhadap pemberian kesempatan yang sama yang menunjukkan langkah awal yang positif yaitu sebanyak 4,39 rata-rata. Yang kedua yaitu kesenjangan pengetahuan, di mana ada kesulitan signifikan bagi guru dalam mengidentifikasi masalah struktural di kelas seperti diskriminasi dengan rata-rata 2,59, bias dengan rata-rata 2,41, dan ketidaksetaraan dengan rata-rata 2,71. Nah, pemahaman tentang perbedaan jenis gender dan kelamin juga rendah dengan rata-rata 2,99. Adapun peran gender yaitu guru perempuan menunjukkan tingkat kepercayaan dan pemahaman yang lebih tinggi secara konsisten di banyak bidang terkait gender dibandingkan dengan guru laki-laki. Nah, adapun poin-poin utama keterkaitan antara pembahasan artikel tersebut dengan materi pada modul MPDR 5302 mengenai sistem dan isu-isu pendidikan dasar di berbagai negara. Utamanya itu studi komparatif dan isu spesifik di tingkat makro, yaitu yang pertama, adanya relevansi geografis. Artikel menyajikan studi kasus spesifik di Maroko yang berfungsi sebagai negara pembanding yang kaya data untuk materi modul. Yang kemudian fokus isu utama yaitu artikel menyoroti isu kesetaraan gender yang merupakan salah satu isu global atau lintas negara yang penting dalam pendidikan dasar yang menjadi fokus pembahasan pada modul. Nah, adapun efektivitas dan praktik guru di tingkat mikro. Yang pertama, fokus pendidikan dasar. Artikel tersebut secara eksplisit mengkaji efektivitas guru dalam praktik pedagogis mereka di tingkat pendidikan dasar yang merupakan fokus utama pada modul. Peran guru sebagai variabel kualitas. Artikel menempatkan peran dan efektivitas guru sebagai variabel kunci. Hal ini relevan dengan modul yang tidak hanya membandingkan struktur sistem, tetapi juga faktor kualitas seperti profesionalitas guru. Nah, adapun kesenjangan kebijakan dan implementasinya. Pada materi komparasi kaya, artikel menggarisbawahi adanya kesenjangan antara kebijakan makro dan implementasinya di tingkat praktik atau kelas mikro.
Tantangan penerjemahan. Hal ini sejalan dengan fokus pada modul yang sering membahas dan membandingkan tantangan penerjemahan kebijakan pendidikan ke dalam praktik nyata di lapangan. Nah, adapun peningkatan profesionalitas, yaitu rekomendasi artikel ini tentang perlunya pelatihan dan intervensi profesional untuk meningkatkan kapasitas guru adalah tema penting dalam konteks perbandingan kualitas pendidikan dasar dan upaya peningkatan profesionalitas guru secara global. Secara keseluruhan, artikel tersebut memberikan bukti empiris dari satu negara mengenai isu kunci atau kesetaraan gender dan faktor kualitas, yaitu efektivitas guru di pendidikan dasar yang secara langsung mendukung dan memperkaya materi studi komparatif pada modul MPDR 5302. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.